Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency seperti ini ya. Dari segi market cap, terus kita lihat indeksnya altcoin ini turun semua teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat juga untuk Bitcoin sendiri dia juga udah koreksi ya teman-teman ya. Bitcoin udah di area 113.000 US dollar. Sedangkan kalau kita melihat dari Ethereum dia di area 3,4 ribu US dollar. Nah, apakah Bitcoin ini seperti yang kita prediksikan tadi pagi teman-teman akan sampai di 109 ataupun 110 ribuan? Kita akan lihat bareng-bareng nanti teman-teman ya. Secara overall di sini memang meronta-ronta teman-teman ya, karena memang price daripada Bitcoin yang turun terus diikuti dengan altcoin juga ikut turun. Sedangkan di sini kalau kita lihat ya dari meme coin teman-teman ya, dari meme coin di sini sama aja meronta-ronta alias merona-rona, termasuk ada si PP, ada Shiba Inu, Dogecoin, Pengu, ini sama ya, sama semua meronta-ronta alias merona-rona. Bong juga sama teman-teman ya. Jadi secara overall di sini memang mengalami penurunan. Nah, secara garis besarnya teman-teman, di saat harganya turun seperti ini ya altcoin ya, waktunya kita untuk belanja asik gitu ya. Nah, untuk kali ini coba kita cek bareng-bareng teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, Bitcoin ini ada sedikit rebound. Cuman ya apakah target kita? Kita ada dua target teman-teman. Yang pertama kita mengacu pada resisten sebelah kiri ini, yaitu di kepala 111 ribuan ya. Dan yang kedua itu di ranah zona netralnya dia di kepala 110. Jika Bitcoin ini masih kuat untuk turun, maka dia akan segera menyentuh di area 0,618, yaitu di area support ini teman-teman ya. Price harganya di kisaran 107.000 US dollar. Nah, tapi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar di area 110 ribuan ini teman-teman ya. Ini cukup kuat untuk menahan pergerakan daripada si Bitcoin. Nah, kalau kita lihat bareng-bareng ya teman-teman di sini, kalau kita gambarkan tren Bitcoin ini memang masih bullish. Kalau kita lihat kan dia naik seperti ini, dia mana ya? Membuat ini ya teman-teman ya, membuat penurunan atau membuat higher low-nya dia, terus dia naik lagi ke sini kan. Nah, di sini dia akan koreksi. Di sini itu dia akan koreksi teman-teman. Koreksinya wajar banget karena nanti di sini teman-teman ya, setelah dia membuat higher high, tetap dia akan membuat higher low ya. Nah, higher low ini teman-teman, kalau Bitcoin sampai di sini aja ini masih aman banget ya, masih aman banget untuk melakukan breakout kembali. Tapi kalau area ini, nah higher low yang ini ke break teman-teman ya, semisal dia ke break kayak gini, maka potensi daripada Bitcoin ini akan cenderung mengalami penurunan. Jadi selama ini nggak ke break, itu trennya masih bullish teman-teman ya, trennya masih bullish. Tapi kalau ini udah ke break ya, trennya dia dari bullish akan menjadi ke bearish, turun koreksi gitu teman-teman. Tapi kemungkinan besar sih di zona 618 ataupun di area 075 ini sangat kuat untuk nahan Bitcoin biar nggak ngedrop area ini. Makanya dia masih sangat bullish nih. Kalau menurut saya dia masih jika apa bisa bullish sampai di ranah 130 ataupun 150 ribu. Semoga saja teman-teman ya. Gitu. Dan di sini kalau kita lihat dari PP teman-teman ya, karena banyak teman ya yang minta dibahaskan, Bang tolong bahasin PP. Oke, kita akan bahas PP lagi di sini. Kalau kita lihat untuk PP sendiri, price atau pergerakannya dia kan koreksi banget teman-teman ya, cenderung mengalami koreksi. Kemungkinan ini dia udah tertahan di zona resistennya dia di sini teman-teman ya. Nah, kalau area ini kejebol, resistennya ini kejebol, maka siap-siap kita akan melihat PP mungkin bisa koreksi aja sampai sini bisa ya, sampai sini itu bisa teman-teman. Cuman kemungkinan besar di area sini dia udah bisa ketahan ya. Jadi di area sini ya ini bisa ketahan teman-teman. Nah, ini kemungkinan ya di sini tertahan. Nah, jadi kemungkinan ya teman-teman ya di harga ini dia udah ketahan ya, kemungkinan besar bisa ketahan. Jadi buat teman-teman semua sih,
Banyak yang tanya ya Bang, kita cut loss aja atau hold gitu. Kalau menurut saya pribadi di hold aja teman-teman. Bahkan kalau teman-teman punya dana dingin gitu kan, malah bisa dijadikan momentum atau kesempatan untuk melakukan DCI daripada si PP ya. Karena gini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama di sini PP ya trennya dia memang trennya udah apa ya bisa dikatakan ya dia MA50-nya itu masih di atas MA20 MA200. Jadi dia masih bisa lah untuk recover kembali gitu. Untuk breakoutnya dia masih bisa karena penurunan dia tetap akan membuat area supportnya dia teman-teman gitu ya. Jadi dia koreksinya ini hanya akan membuat area supportnya dia. Selama Bitcoin nanti mungkin bisa sampai di breakout kembali, nggak koreksi lagi teman-teman, maka PP ini akan breakout lagi. Tapi kalau Bitcoin itu nanti sampai koreksi 110.000 ataupun di area 107 ribuan, maka siap-siap aja teman-teman, PP bisa aja sampai di kisaran harga sini lagi, di kisaran kepala 835 ya. Bisa banget sampai di kepala 835. Makanya di sini kalau teman-teman ingin melakukan DCI daripada PP, di sini ada beberapa area entry, tiga teman-teman, tiga area entry. Yang pertama di zona ini di 944 atau di 95 yang pertama. Yang kedua teman-teman itu bisa ambil rentan harga di kisaran 836 sampai di kisaran harga sini teman-teman di area 760 ya. Itu bisa kalian ambil mungkin di 85an gitu teman-teman ya, atau di 8 berapa 82 ya, kita ambil aja di kisaran 80 teman-teman ya, kita pasang jaring di kepala 80. Yang ketiga itu kita bisa ambil jaring di kisaran 579 sampai di price harga 525 teman-teman ya. Jadi ada tiga area entry yang bisa kalian manfaatin untuk PP untuk masuk atau DCI teman-teman. Kemungkinan sih kalau Bitcoin masih bisa grow up lagi, maka price target kita di ranah 0,5 sampai 1 rupiah sih masih bisa terrealisasi gitu kan. Hal wajar teman-teman, Bitcoin setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dia membuat all time high-nya, tetap dia akan mengalami yang namanya fase koreksi mendekati area-area krusialnya dia, mungkin di all time high lamanya di kisaran 111 ribuan kan. Habis itu dia bisa breakout lagi. Semoga saja ya. Kalau untuk masuk bull cycle-nya sih saya kira ini belum masuk ke bull cycle teman-teman. Jadi ini belum masuk ke bull cycle sepenuhnya. Karena kalau kita lihat dari indeksnya, dia tertingginya baru di area 57 atau berapa ya. Nanti kalau indeks altcoin itu udah masuk ke ranah 70 sampai 80, nah itu baru masuk ke bull run sesungguhnya. Dan indeks Bitcoin itu bakal drop banget. Karena kalau kita lihat indeksnya Bitcoin juga belum drop. Indeksnya altcoin juga dia ya tertingginya masih di 50 gitu ya. Oke, mungkin ini dulu teman-teman ya perihal informasi tentang PP. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya buat teman-teman semua. Jangan loyo ya. Oke, dan salam cuan.